Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita, fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi kita akan mengomentari tentang ancaman dari Habib Jamal bin Thaha Ba'agil, di mana beliau itu beberapa hari yang lalu itu ramai ya diperbincangkan di medsos, termasuk saya sendiri kemarin sudah mengunggah satu konten tentang beliau, di mana beliau itu mengancam orang-orang yang tidak percaya pada nasabnya para habaib, itu dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Nah, ini yang perlu saya sampaikan gitu kan ya, untuk membantah pernyataan daripada Habib Jamal bin Thaha Ba'agil ini. Apa korelasinya ketidakpercayaan kita kepada keabsahan nasab habaib dengan kemungkinan kita ini akan diganjar dengan mati su'ul khatimah? Lalu bagaimana kalau seumpamanya saya menganalogikan satu permasalahan yang di dalamnya terjadi khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama. Seperti contoh misalkan status daripada Balya bin Malkan, yaitu Khidir. Nah, di mana Khidir ini sebagian orang mengatakan dia itu adalah seorang nabi. Namun sebagian ulama mengatakan beliau ini bukan seorang nabi tapi seorang wali, gitu ya. Seperti contoh gitu kan. Yang salah satu yang saya ketahui yang meyakini bahwasanya Khidir ini adalah seorang wali bukan seorang nabi, termaktub di dalam kitab Jawahirul Ma'ani, ya, kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Harazim Barradah, di mana beliau itu menulis tentang pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa daripada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, mursyid daripada Tariqah At-Tijani, di dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Silahkan di cross check. Di situ beliau menyatakan bahwasanya Khidir itu bukan seorang nabi tapi seorang wali, dan ini kebanyakan para ulama ahli thariqah itu mengatakan beliau seorang wali bukan seorang nabi. Tapi kita memahami ya, masyarakat umumnya memahami bahwasanya Nabi Khidir itu adalah seorang nabi. Lalu apakah orang yang memahami beliau ini seorang wali bukan seorang nabi, apakah nanti dikhawatirkan juga akan meninggal su'ul khotimah? Tentu tidak, gitu loh. Karena apa? Karena nasab itu bukan bagian daripada akidah, gitu loh. Yang bisa dikhawatirkan orang itu matinya su'ul khotimah itu ketika akidahnya dicederai, ketika akidahnya cacat. Nah, maka itu yang dikhawatirkan, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Adapun percaya dan tidak percaya terhadap nasabnya para habaib itu tidak mempengaruhi iman Islam seseorang, gitu loh. Justru orang yang meyakini seseorang itu sebagai keturunan Nabi tanpa mengetahui dasar hujah dan bukti otentiknya, nah itu yang dikhawatirkan. Karena apa? Karena ada hadisnya Nabi Muhammad SAW yang menyinggung tentang hal itu. Ya, nah, barang siapa yang menyatakan sesuatu, mengatasnamakan diriku, kata Nabi, maka orang ini akan mati dalam keadaan su'ul khotimah, gitu loh. Nah, ini yang perlu disampaikan teman-teman ya. Jadi kita harus pandai mengambil perumpamaan-perumpamaan, gitu. Kita harus pandai menganalogikan sesuatu. Seperti contoh misalkan yang kedua, ya, tadi antara Khidir itu seorang nabi atau seorang wali. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, dan ini hal yang biasa, gitu loh. Yang kedua, adanya seorang nabi, misalkan seperti
Iskandar Zulkarnain. Ada sebagian ulama yang mengatakan dia itu bukan seorang nabi, dia hanya seorang raja. Ada yang mengatakan dia itu seorang nabi sekaligus seorang raja. Nah, begitu juga nabi-nabi yang lain banyak, nabi-nabi yang tidak wajib kita ketahui, yang tidak wajib kita mengenalnya, seperti nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu 25 nabi. Padahal nabi itu banyak, gitu loh. Nah, bahkan ada pertentangan nih di dalam kitab Jawahirul Ma'ani itu juga, gitu loh. Bahwasanya ya, selain Nabi Yusuf, saudara-saudaranya yang 12 itu semuanya seorang nabi. Dan itu disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Jani di dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Apakah orang yang meyakini bahwasanya saudara Nabi Yusuf itu bukan seorang nabi, dan orang yang meyakini bahwasanya saudara Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi, apakah itu akan mempengaruhi keimanannya? Tidak. Apakah itu akan mempengaruhi keselamatan akhir hidupnya? Tidak. Karena itu ranahnya ranah ikhtilafiyah. Ranahnya khilafiyah, gitu ya. Jadi mohon maaf gitu loh, kalau mau membantah riset ilmiahnya Kiai Imad itu hendaknya menggunakan logika keilmuan. Jangan menakut-nakuti orang dengan hal-hal yang memang tidak semestinya disampaikan. Karena apa? Karena ini justru membuktikan bahwasanya Anda itu tidak punya hujah yang argumentatif untuk melawan Kiai Imad, kecuali penggiringan opini dan statement framing. Gitu ya, kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.